Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh diperkenankan kembali untuk beribadah pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdiri untuk kita mengawali ibadah di rumah kita masing-masing bersama-sama. Haleluya. Bahwasanya pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi bahkan segala isinya. Ia yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat serta damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, shalom. Pada hari ini kita mau berbakti, mau nyembah dan memuji Tuhan. Kita sudah lama, sudah 4 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita hanya mau nyatakan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama-sama bahwa Engkau adalah kekuatanku. Haleluya. Kasih Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya saya bersaksi buat saudara, kemarin ada salah satu jemaat yang bertanya kepada saya, Om, kapan kita bisa beribadah lagi? Kapan kita bisa melayani lagi? Saudaraku, kerinduan itu milik kita semua. Tuhan
taruh kerinduan di hati kita masing-masing. Kita mau nyatakan kerinduan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan ikut campur dalam krisis kesehatan, dalam badai COVID-19 ini. Tuhan akan tuntaskan, sirnakan itu virus, sehingga kita bisa beribadah kembali, sehingga kita bisa memuji Tuhan kembali bersama-sama di gereja. Kita harus optimis bahwa Tuhan yang penuh dengan kuasa akan ikut campur untuk mengentaskan kita, untuk memulihkan kita, sehingga kita bersama-sama bisa terobati kerinduan kita. Nyatakan satu hal yang kurindukan kepada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
percaya akan kuasa-Mu, Engkau tolong kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kami ambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan tema firman Tuhan, renungan pada hari ini, mengikut jejak Kristus. Ya, ada beberapa hal syarat di dalam kita mengikuti jejak Kristus. Syarat yang pertama adalah ada hubungan karib dengan Tuhan. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 21 tadi, dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kamus Webster mendefinisikan orang Kristen itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seorang yang percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus Kristus, atau bisa diartikan sebagai pengikut Kristus atau disebut dengan murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan kata Kristen itu muncul sebanyak 3 kali di dalam Alkitab. Kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Di situ muncul kata-kata Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun bukti nyata bahwa seorang yang disebut sebagai pengikut Kristus bukanlah karena dia punya KTP yang bertuliskan Kristen atau yang tampak sibuk keluar masuk gedung gereja, tetapi seorang yang mengikuti jejak Yesus Kristus dengan meneladani bagaimana Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Ya, ia wajib, ia harus seperti Kristus yang telah hidup. Mengikuti jejak Kristus berarti harus hidup di dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ia pun, Yesus Kristus pun memiliki persekutuan yang karib dengan Bapaknya di surga. Karena ia pun memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa yang di surga. Semua pelayanannya di bumi, Kristus senantiasa menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya senantiasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu adalah napas hidup orang percaya. Ya, doa itu napas hidup orang percaya. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah tanda ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas rohani atau pengisi waktu senggang saja. Bagaimana ranting tidak dapat berbuah jika tidak melekat kepada pokok anggur. Begitu pula kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika Kristus saja memiliki kedisiplinan tentang berdoa, sebagai bukti bahwa dia sangat bergantung kepada Bapa dan karib dengan Bapaknya, siapakah kita ini sehingga kita mengabaikan jam-jam doa di dalam hidup ini? Sesibuk apapun, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, jangan sampai kita itu melupakan jam-jam doa atau bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan, karena doa itu adalah napas hidup kita. Matius pasal 26 ayat yang ke-41, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa, hubungan intim dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting di dalam orang-orang yang mengikut jejak Tuhan, yang meneladani akan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Jangan sekalipun melewatkan hari tanpa berdoa, karena doa adalah kunci kekuatan orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya, doa itu merupakan sebuah kunci yang luar biasa, di mana kita dimampukan untuk dalam menghadapi segala perkara di dalam kehidupan ini. Jangan sekalipun dilewatkan hari-hari itu tanpa berdoa, karena doa adalah kunci kekuatan orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, taat seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengikuti jejak Kristus berarti meneladani ketaatan Kristus di dalam melakukan kehendak Bapaknya. Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dihadapkan pada cawan penderitaan, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Melakukan kehendak Bapa yang begitu luar biasa beratnya, yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Secara manusia sejati, Yesus sama seperti manusia-manusia yang lain. Ia merasa takut, ia merasa bimbang, ia tidak mampu untuk menjalankan perintah dari Bapaknya. Bahkan dia harus menderita dan mereka harus mati di atas kayu salib. Secara manusia Yesus tidak mampu. Yesus ingin melepaskan diri dari hal itu. Tetapi karena ketaatannya, ia menyerahkan itu semua kepada Bapa. Dan dikatakan, melainkan seperti Engkau yang kehendaki, aku akan terima semuanya itu. Luar biasa. Bagi Yesus, melakukan kehendak Bapa itu adalah yang terutama dan melebihi daripada segala-galanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati kita
atau menasihati jemaat yang ada di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-7, dia berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena ketaatannya, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Luar biasa. Dengan ketaatan itu maka Tuhan memberikan kepadanya suatu nama yang luar biasa, nama yang memberikan kuasa kepadanya, nama yang agung, nama yang besar, karena di dalam namanya itu semua bertekuk lutut, ya, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita itu menjadi orang-orang yang taat, bukan taat yang setengah-setengah atau taat secara musiman, melainkan taat secara total di segala keadaan, keadaan baik maupun yang tidak baik, keadaan susah maupun yang menyenangkan. Kita harus tetap taat karena kita meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Seringkali kita baru mau taat ketika keadaan kita sedang baik dan tidak ada masalah, baru kita taat. Sedang diberkati, disembuhkan, usahanya lancar, baru kita taat. Begitu ada masalah, begitu ada penderitaan, begitu menghadapi krisis, sakit, susah dan mengalami yang tidak mengenakkan, maka secepat kilat kita pun berubah sikap, tidak lagi mau taat kepada Tuhan, ogah-ogahan berdoa, sulit untuk diajak beribadah kepada Tuhan, tidak mau taat, malas baca Alkitab, malas melayani, dan malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena kita kecewa, ya, merasa kecewa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan itu berkaitan dengan hati hamba. Tugas utama hamba adalah taat, melakukan semua kehendak daripada tuannya. Jadi mari kita berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus rela menjadi hamba dan taat kepada Bapa supaya kita pun meneladani Dia, mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Yang ketiga itu menjadi pelaku firman. Hati Tuhan akan disenangkan apabila kita mengasihi Dia lebih daripada segala-galanya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mentaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka orang itu akan menuruti segala perintah Tuhan. Artinya taat kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak taat, berarti kita belum sepenuhnya
mengasihi Tuhan. Ketaatan itu berarti bersedia dan rela mengosongkan diri, mengesampingkan keinginan pribadi, dan lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39 itu. Inilah yang disebut penyangkalan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk melakukan firman Tuhan. Mengapa? Ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena ketaatan itu adalah fondasi yang kuat bagi kehidupan orang yang percaya. Untuk melakukan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan itu memang secara daging itu sulit bagi kita. Tapi apabila kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak hidup di dalam ketaatan, kita akan mudah sekali lemah, kita akan mudah sekali goyah, dan bahkan roboh ketika terjang oleh badai kehidupan. Karena kita membangun hidup kita di atas tanah, tanpa pondasi, tanpa dasar yang kokoh, seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27. Yesus memberikan suatu gambaran bagaimana kehidupan orang yang taat, bagaimana kehidupan orang yang tidak taat. Dia dikatakan demikian, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, saya percaya hidup mereka akan dipenuhi dengan yang namanya hikmat. Hikmat itu adalah suatu pengetahuan, pengertian daripada Tuhan tentang kebenaran. Orang itu akan percaya dan membangun hidupnya di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam ketaatan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah yang didasari dengan batu. Ia menggali tanah dengan dalam-dalam. Dia membangun rumahnya itu sehingga menjadi kokoh. Sehingga hujan, badai datang, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Lukas 7 ayat yang ke-48 itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan itu adalah kunci memiliki kehidupan Kristen yang berdampak bagi dunia. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan, dengan kata lain tidak menjadi pelaku firman, kita pun akan kehilangan pengaruhnya. Sama seperti garam yang kehilangan rasa asinnya, kata firman Tuhan, sehingga tidak ada faedahnya dan diinjak-injak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita harus terus memiliki diri atau melatih diri di dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Sebab ketaatan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses demi proses, sehingga ketaatan itu terjadi, bisa kita lakukan. Maka dari itu jadilah pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk memiliki hidup taat kepada firman Tuhan, tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun kita harus belajar di seluruh kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Sehingga hikmat itu kita miliki, sehingga ketaatan kita akan terus meningkat, diperbarui dari sehari oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya firman Tuhan pada hari ini, sidang jemaat yang dikasihi di rumah masing-masing, yang pertama tadi, mengikuti jejak Kristus itu berarti harus hidup
dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti jejak Kristus berarti taat, melakukan firman seperti Kristus taat kepada Bapanya menurut segala perintah daripada Bapanya. Ketaatan itu berkaitan dengan hati hamba. Tugas utama hamba ialah taat melakukan semua kehendak Tuannya. Dan yang terakhir, mengikuti jejak Kristus berarti mengasihi Dia dan melakukan firman-Nya. Itulah firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sehingga di dalam kita menghadapi kondisi situasi yang ada, yang saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, di rumah kita masing-masing, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan, walaupun kita jauh dengan saudara-saudara kita, tapi hari ini setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh diberkati dan dikuatkan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti jejak Kristus akan diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kami akhiri firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai gembala jemaat yang sangat rindu kepada jemaat untuk berkumpul bersama-sama kembali. Saya terima kasih atas persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan melalui rekening gereja. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan setiap saat, kita boleh dikuatkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Silahkan saudara mentransfer ke rekening yang sudah tertera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Biarlah pada hari ini setelah kita ibadah, damai sejahtera Allah di sorga yang melimpah dengan berkat dan pertolongan akan menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hari ini kami percaya Tuhan hadir, menjamah kita, menolong kita, memelihara kita, memberikan kesehatan kita, membungkus kita dengan kuasa darah-Nya. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.